Suami yang sudah meninggal selama 7 hari tiba-tiba kembali. Wanita itu langsung menangis terharu saat melihatnya. Namun ketika teringat bahwa suaminya sudah dikremasi, dia pun ketakutan dan segera mendorong suaminya menjauh. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Namun tiba-tiba, putrinya di kamar terus-menerus memanggil ayah. Wanita itu segera masuk ke kamar, dan hanya melihat anak perempuannya duduk sendirian di atas ranjang. Dia mengira anaknya seperti dirinya, terlalu merindukan sang ayah. Namun keesokan harinya, staf dari kantor lotre tiba-tiba datang ke rumah, mengatakan bahwa suaminya memenangkan hadiah sebesar 10 juta dolar, tetapi belum datang untuk mengklaimnya. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Wanita itu terkejut karena tidak tahu bahwa suaminya membeli lotre. Lalu ia bertanya kapan suaminya membelinya. Mendengar tanggal 4 April, wajah wanita itu langsung pucat, karena hari itu adalah hari kremasi suaminya. Namun kejadian aneh belum berhenti. Malam itu wanita itu terbangun dari mimpi, dan terkejut melihat sebuah cincin pernikahan di bantalnya. Awalnya dia mengira itu miliknya. Namun saat melihat ke tangannya, cincinnya masih terpasang di jari. Saat itu juga dia sadar, cincin itu adalah milik suaminya. Padahal ia sangat yakin, cincin itu sudah dikremasi bersama jasad suaminya. Belum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kamar anaknya. Ia segera menuju kamar, dan melihat anaknya sedang tersenyum berkata, "Barusan ayah bermain petak umpet dengannya." Wanita itu mengira putrinya hanya mengigau karena terlalu merindukan ayahnya. Namun saat menepuk tangan anaknya, ia mencium aroma parfum yang biasa dipakai suaminya. Dia pun terdiam kaku, dan anaknya kembali berkata bahwa ayah benar-benar sudah pulang. Wanita itu ketakutan dan langsung berdiri. Demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia membuka tirai jendela untuk melihat, namun tidak melihat siapa-siapa. Ia pun menegur anaknya karena berbohong tidak baik, lalu menyelimuti sang anak kembali. Saat ia kembali ke kamar, cincin tadi sudah menghilang. Tak lama kemudian, foto pernikahan yang tergantung di dinding jatuh ke lantai. Dia terkejut dan segera mendekat, namun ternyata hanya karena paku penggantung lepas. Keesokan harinya, foto tersebut sudah kembali tergantung dengan rapi. Ia lalu menuang susu hangat untuk dirinya, dan bersiap mengantar anak ke sekolah. Melihat anaknya menguap, ia bertanya apakah semalam diam-diam bermain tablet lagi. Namun anaknya kembali mengatakan, semalam ayah mengajaknya bermain petak umpet. Wanita itu mulai curiga sesuatu tak beres. Setelah mengantar anaknya, ia kembali duduk dan berpikir. Namun tiba-tiba, susu hangat yang tadi ia tuang, telah berubah menjadi kopi kesukaan suaminya semasa hidup. Padahal setelah suaminya meninggal, dia sudah membuang semua kopi. Merasa kepalanya pusing, ia berjalan ke kamar mandi untuk berkumur. Namun saat menatap ke cermin, tiba-tiba muncul tulisan besar-besar. Saat itu juga staf loter kembali datang, mengatakan bahwa sebagai istri, ia bisa menggantikan suaminya untuk mengambil hadiah. Tetapi batas waktunya hanya sampai jam 12 malam. Setelah mereka pergi, wanita itu melihat kartu nama yang ditinggalkan, dan malam harinya ia pergi ke alamat yang tertera. Namun yang ia lihat, hanya area gelap gulita. Ia pun bertanya pada petugas kebersihan tentang alamat 444, dan saat mengikuti arah yang ditunjukkan, ia sadar bahwa itu adalah kompleks pemakaman. Tiba-tiba, kartu nama di tangannya terbakar sendiri. Angin dingin pun mulai bertiup, dan uang kertas kematian berterbangan di udara. Wanita itu ketakutan dan segera menelepon sahabatnya. Tak lama kemudian sahabatnya tiba di lokasi. Wanita itu menceritakan semua yang ia alami. Namun sahabatnya tak percaya, mengira semua itu hanyalah halusinasi karena terlalu mencintai suaminya. Lalu ia mengantar wanita itu pulang ke rumah. Meski sudah di rumah, wanita itu masih terus bicara sendiri. Sahabatnya berpikir sejenak, dan menyarankan untuk memasang kamera pengawas. Tengah malam tiba, wanita itu merasa ada seseorang yang masuk rumah. Ia segera memeriksa rekaman kamera lewat ponselnya, dan terkejut saat melihat